Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Naira Almasta dengan nomor NRP 50012310007 dari Departemen Fisika IPS. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai tugas evaluasi akhir semester mata kuliah seismologi, di mana pada soal yang diberikan ini berkaitan dengan amplifikasi tanah dari berbagai kondisi. Untuk soal yang pertama, ini kami diminta untuk mendiskusikan persamaan dan perbedaan amplifikasi pada dua persamaan, yakni persamaan yang pertama 2E1 per EN plus FN, dan juga persamaan kedua 2E1 per 2EN, di mana amplifikasi ini merupakan amplifikasi teoritis dengan asumsi damping yang diberikan, yakni damping pertama dan damping keduanya sama sebesar 2%. Dari uh, tugas yang saya kerjakan melalui hasil perhitungan dan juga analisa grafik menggunakan software MATLAB. Di sini saya mendapatkan dimulai dari perhitungan terlebih dahulu. Besarnya amplifikasi teoritis ketika tanpa mempertimbangkan redaman dengan persamaan yang digunakan yakni 2E1 per 2EN ini menunjukkan nilai sebesar 4,223, di mana nilai tersebut itu menunjukkan kondisi ideal di mana gelombang yang datang dari bedrock surface itu tidak kehilangan energi sama sekali, atau bisa kita sebut sebagai nilai teoritisnya. Kemudian ketika menggunakan persamaan kedua, yakni 2I1 per EN plus FN, ini sama saja kita memberikan redaman, sehingga amplifikasinya tuh menjadi turun ke nilai 3,728. Bisa dilihat dari nilai 4,223 ke 3,728 ini menunjukkan penurunan yang mengindikasikan bahwa sebagian energi gelombang teredam itu sebelum mencapai ke surface-nya, sehingga getaran yang muncul pada permukaan itu bisa lebih kecil. Oleh karena itu, perbedaan dari amplifikasi dari kedua rumus tersebut itu menunjukkan adanya perbedaan antara perilaku gelombang tanpa kehilangan energi dan juga perilaku nyata medium tanah yang selalu mengalami disipasi energi. Seperti yang kita lihat pada grafik yang sudah tertera pada layar, ini grafik di mana Y-nya yakni transfer function atau bisa juga disebut sebagai amplifikasi teoritis terhadap X-nya yakni frekuensi. Untuk garis yang berwarna biru, ini merupakan persamaan yang pertama atau persamaan yang teredam, yakni 2E1 per EN plus FN, dan persamaan yang kedua ini ditandai dengan garis berwarna merah, di mana persamaan kedua itu tanpa peredam, yakni 2E1 per 2EN. Bisa kita lihat dari grafik tersebut, pada grafik yang berwarna biru, ini amplifikasi puncaknya itu lebih tinggi daripada amplifikasi puncak pada persamaan yang kedua. Puncak yang sangat tinggi itu menunjukkan bahwa gelombang geser yang merambat dari bedrock menuju ke surface itu energinya hilang, atau bisa jadi diserap oleh lapisan tanah. Kemudian untuk grafik yang berwarna merah sendiri, ini uh, dia hanya bersifat menahan redaman atau juga menurunkan ketinggian puncak dari potensi idealnya, tetapi tidak menggeser posisi frekuensi resonansinya sendiri. Seperti itu. Oleh karena itu, bisa disimpulkan bahwa adanya redaman itu bisa membantu untuk uh, mengurangi amplifikasi yang terjadi pada surface. Lanjut ke nomor 2, masih di nomor 2, yakni nomor 2B, itu kami diminta untuk menentukan amplification factor dari 2E1 per 2EN ketika damping dari lapisan 1 dan 2-nya itu diganti dengan 5% dan juga 15%. Kemudian kami juga diminta untuk menjelaskan pengaruh perubahan damping terhadap amplifikasi tanah. Ketika saya melakukan perhitungan, itu didapatkan uh,
amplifikasi pada damping 5%, yakni sebesar 3,171. Dan ketika dampingnya diganti 15%, yakni amplifikasi puncaknya sebesar 2,117. Hal tersebut bisa kita lihat pada grafik berikut, di mana garis yang berwarna merah ini menunjukkan dumping sebesar 2%, kemudian garis hijau menunjukkan dumping 5%, dan garis biru menunjukkan dumping 15%. Dari perhitungan dan juga analisa grafik yang saya lakukan, itu menunjukkan bahwa kenaikan redaman dari 2% menjadi 5% itu menurunkan amplifikasi dari 3,73 menjadi 3,17. Dan pada redaman 15 itu menurunkan amplifikasi menjadi 2,12. Maka dapat disimpulkan bahwa ketika semakin besar redaman yang diberikan, maka semakin besar disipasi energi atau kemampuan eh, kemampuan energi gelombang tersebut, maka semakin besar disipasi energi yang terjadi dan semakin kecil amplifikasi permukaan yang dihasilkan. Bisa dilihat pada eh, eh, bisa dilihat pada grafik di mana ketika dumping 2% dia berada di amplifikasi puncak paling tertinggi. Namun ketika redaman yang diberikan itu semakin besar, yakni 15%, garis biru menunjukkan bahwa adanya penurunan amplifikasi puncak daripada yang 2%. Dari kedua soal tersebut, saya menginterpretasikan dalam menginterpretasikan grafik tersebut menggunakan software MATLAB, di mana uh, untuk untuk script yang saya gunakan ini, yang pertama saya dapatkan dari dosen saya, yakni dari Pak Saifuddin. Kemudian ini karena pada nomor 2 ini hanya menggunakan 2 layer atau 2 lapisan, maka saya gunakan yang script yang atas. Kemudian saya masukkan nilai-nilai yang berada pada tabel, dan kemudian saya run sehingga didapatkan grafik yang seperti saya tunjukkan sebelumnya. Kemudian untuk mendapatkan grafik yang di soal nomor 2B ini, saya menggabungkan beberapa damping dengan asumsi bahwa VS H rho-nya ini besarnya sama, seperti itu. Kemudian didapatkanlah grafik seperti yang ada pada layar. Kemudian lanjut ke pertanyaan nomor 3. Karena pertanyaan nomor 3 ini kami diminta untuk membandingkan amplifikasi tanah untuk VS1, di mana VS1 ini 50, 100, dan juga 200 meter per sekon. Dan kesimpulan apa yang bisa kami ambil? Untuk nomor 3A, pada perhitungan sendiri didapatkan bahwa uh, ketika VS1-nya 50 meter per sekon, ini didapatkan amplifikasi puncak sebesar 12,66. Kemudian ketika VS1-nya 100 meter per sekon, ini didapatkan amplifikasi puncaknya sebesar 6,33, dan untuk VS1-nya 200 meter per sekon, ini didapatkan amplifikasi puncak sebesar 3,16. Jadi dari ketiga hasil tersebut bisa disimpulkan ketika ketika PS1 ini nilainya kecil, lapisan tanah, ketika nilai VS1 itu rendah, eh,
Dia meningkatkan impedans kontras antara surface layer dan juga bedrock, sehingga lebih banyak energi gelombang yang dibantulkan kembali dan terperangkap di permukaan. Hal tersebut menyebabkan getaran yang dicatat di surface station atau borehole surface pair itu menjadi lebih besar dibandingkan dengan respon bedrocknya. Maka dari itu, bisa kita lihat pada grafik juga, ketika semakin kecil VS1-nya, maka semakin tinggi amplifikasi teoritis yang dapat terjadi di lokasi tersebut. Bisa dilihat pada grafik di mana ketika VS1-nya itu 50 meter per sekon, itu dia menempati amplifikasi puncak paling tinggi. Kemudian ketika PS1-nya 100, ini dia berada di tengah-tengah antara 50 dan juga 200, dan 200 dan VS1 200 amplifikasi puncaknya dia lebih rendah daripada VS1 100 dan juga VS1 50 meter per sekon. Jadi hasil grafik tersebut itu menunjukkan bahwa ketika semakin kecil PS1, semakin besar amplifikasi gelombangnya, dan semakin rendah juga frekuensi resonansi yang dihasilkan. Jadi peningkatan VS1 ini hanya menggeser frekuensi resonansi ke arah frekuensi yang lebih tinggi. Seperti itu. Kemudian untuk soal nomor 3B, ini kami diminta untuk menghitung VS30 masing-masing kasus dan diklasifikasikan sebagai batuan atau jenis tanah apa berdasarkan SNI 1726 tahun 2019. Di mana setelah dilakukan perhitungan menggunakan VS30, di mana dapat diklasifikasikan tanah, yakni pada kasus yang pertama ini VS1-nya 50, diketahui VS30-nya 69,23. Klasifikasi tanahnya yakni soft soil. Kemudian pada kasus yang kedua yakni VS1-nya 100, kemudian ditemukan bahwa VS30-nya ini 128,7 meter per sekon, diklasifikasikan sebagai tanah soft soil. Kemudian pada kasus yang ketiga yakni VS1-nya 200, itu ditemukan bahwa VS30-nya yakni sebesar 225,06 meter per sekon, ini masuk ke dalam stiff soil. Kemudian untuk mendapatkan grafik tersebut, saya juga menggunakan software MATLAB, di mana variabel yang saya ganti yakni VS1-nya, dengan asumsi bahwa rho, H, dan dampingnya ini konstan. Kemudian lanjut ke nomor 4. Di sini kami diminta untuk membandingkan amplifikasi tanah ketika H1-nya yang tidak konstan, yakni sebesar 10, 50, dan 100 meter. Kesimpulan yang bisa diambil adalah bisa kita lihat pada uh, grafik. Bisa kita lihat pada grafik bahwa grafik tersebut menunjukkan bahwa ketinggian puncak amplifikasi itu sama untuk ketiganya. Jadi untuk kasus H ini amplifikasinya ini dianggap sama. Ketika semakin tebal lapisan surface, maka semakin rendah frekuensi resonansi yang dihasilkan. Yang berarti gelombang yang diperkuat adalah gelombang yang berperiode panjang. Sehingga grafik tersebut hanya menggeser nilai frekuensi resonansi dan menunjukkan bahwa ketebalan lapisan tanah merupakan parameter yang menentukan frekuensi alami suatu lokasi. Dari perhitungan juga bisa kita lihat bahwa ketika diberikan H yang berbeda, ini hanya menggeser frekuensi resonansinya frekuensi resonansi masing-masing H, di mana
nilai amplifikasi puncak itu tidak berubah saat ketebalan lapisan permukaan itu divariasikan, karena besarnya amplifikasi itu hanya dipengaruhi oleh rasio impedans dan juga eh, VS1-nya antara surface layer dan bedrock. Pada perhitungan yang telah dilakukan, itu juga menunjukkan ketika semakin tebal surface layer-nya, maka semakin rendah frekuensi resonansi yang dihasilkan. Akibatnya, periode makin panjang yang berbahaya bagi struktur bangunan yang tinggi karena dapat merusak struktur bangunan tersebut. Selanjutnya, pada soal nomor 4D, ini kami diminta untuk menghitung PS30-nya lagi untuk mengklasifikasikannya berdasarkan jenis tanah SNI 1726 tahun 2019, di mana dari hasil yang saya dapatkan ini pada kasus yang pertama di 10 meter ini VS30-nya 179,96 yang merupakan klasifikasi stiff soil. Kemudian pada kasus yang kedua yakni 50 meter didapatkan VS30-nya 100, klasifikasinya soft soil. Kemudian pada kasus yang ketiga ini didapatkan H sebesar 100, VS30-nya 100 dengan klasifikasi tanahnya yakni soft soil. Kemudian untuk yang nomor 5 sendiri, ini diberikan data gempa dengan magnitudo 6,1 terjadi pada tahun 2020, di mana ini terekam melalui stasiun Kiknet FK SH12 yang terjadi di Jepang. Kemudian kami diminta untuk menentukan VS30 dari stasiun tersebut dan diminta untuk mengklasifikasikan batuan-batuan eh, yang terhitung. Oleh karena itu, didapatkan perhitungan di mana VS30 pada kasus ini itu sebesar 448,43 meter per sekund, di mana dalam klasifikasi SNI 1726 2019 ini nilai tersebut itu masuk ke dalam klasifikasi tanah very dense soil and soft rock, di mana 448,43 itu masih masuk ke dalam rentang 350 sampai 750. Seperti itu. Kemudian di nomor 5 yang B ini kami diminta untuk menentukan theoretical soil amplification 2E1 per EN plus FN dari stasiun tersebut. Karena rho-nya ini tidak tersedia, sehingga kami melakukan hubungan empiris, yakni rho sama dengan 1,4 plus 0,67 akar VS bagi 1000. Dengan asumsi semua dampingnya yakni sama sebesar 2% di semua lapisan. Dari soal tersebut didapatkan bahwa nilai amplifikasi puncak dari soal nomor 5B yakni sebesar 3,043. Seperti itu. Kemudian untuk lanjut ke soal yang C, yakni tentukan empirical soil amplification di surface atau borehole dari stasiun tersebut. Didapatkan bahwa empirical soil amplification pada stasiun tersebut diperoleh dari rasio Fourier amplitude spectrum atau FAS, rekaman surface terhadap FAS rekaman borehole, menunjukkan di mana perhitungan tersebut menunjukkan adanya side effect yang kuat, di mana yang dapat terlihat bahwa PGA yang meningkat tajam, di mana PGA-nya sendiri ini pada komponen EW itu meningkat hingga 10,16 kali dan pada komponen NS itu meningkat hingga 7,9 kali dari kedalaman borehole ke permukaan.
Dari grafik tersebut juga menunjukkan, bisa kita lihat grafiknya, ya seperti ini. Ini grafik untuk surface dan ini juga grafik untuk bedrocknya. Didapatkan grafik amplifikasi empiricalnya seperti ini, mana grafik tersebut itu eh, menunjukkan bahwa adanya resonansi yang kuat pada lapisan tanah surface yang tebal dan juga lunak. Itu menyebabkan peningkatan intensitas getaran di permukaan yang dapat berbahaya bagi struktur bangunan yang beresonansi pada frekuensi tersebut. Tingginya nilai amplifikasi empiris ini terdapat pada faktor tambahan di lokasi seperti tanah yang bergerak secara non-linear saat diguncang kuat atau bentuk geologi bawah tanah yang kompleks yang dapat memperbesar getaran, di mana bisa dilihat pada grafik ini yang berwarna biru merupakan grafik EW dan yang grafik merah ini merupakan grafik NS. Kemudian untuk soal yang terakhir yakni kami diminta untuk menjelaskan persamaan dan juga perbedaan soil amplification dari perhitungan nomor 5B dan juga nomor 5C. Jadi dari persamaan soil amplification untuk theoretical dan juga empirical ini persamaannya yakni keduanya itu bertujuan untuk mengukur amplifikasi tanah, yaitu bisa kita sebut sebagai seberapa besar penguatan gelombang dari bedrock ke permukaannya. Dan yang persamaan kedua yakni menghasilkan kurva amplifikasi terhadap frekuensi dan mengidentifikasi frekuensi resonansi fundamentalnya. Kemudian untuk perbedaan dari kedua amplifikasi teoritis, kedua amplifikasi tanah yakni teoritis dan juga empiris ini, yang pertama untuk teoritis sendiri ini dia berdasarkan transfer function atau bisa kita sebut dalam model matematis satu dimensi. Ini teoritis itu menggunakan parameter Vs, Rho, dan juga damping yang diperhatikan. Kemudian resonansinya itu hanya akibat kontras impedansi vertikal dan amplifikasi tanah teoritis itu tidak menangkap non-linearitas tanah saat adanya guncangan. Kemudian untuk perbedaan dari amplifikasi tanah secara empiris ini didapatkan berdasarkan data observasi lapangan atau melalui rasio fast surface ataupun borehole di setiap stasiun. Jadi tiap stasiun mempunyai rasio fast surface banding borehole yang berbeda. Kemudian perbedaan yang kedua yakni tidak bergantung pada asumsi linear ataupun satu dimensi. Kemudian secara alami dapat memasukkan efek non-linearitas tanah dan juga kondisi stratigrafi yang sangat kompleks. Bisa kita simpulkan dari beberapa soal bahwa terdapat dua amplifikasi tanah, yakni yang pertama yakni amplifikasi secara teoritis dan juga amplifikasi secara empiris yang gunanya juga memiliki kekompleksan dalam interpretasi data yang berbeda. Seperti itu. Tergantung dengan kebutuhan tergantung kebutuhan masing-masing untuk menggunakan amplifikasi teoritik maupun amplifikasi secara empiris. Sekian merupakan presentasi dan juga hasil yang saya dapatkan dari mengerjakan soal seismologi ini. Saya mohon maaf apabila terdapat salah kata maupun salah ucap. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.